pertama memang harus ada yang berani mengingatkan. Tapi mengingatkan bukan istilahnya kemudian melawan atau bugot itu dilarang ya, tetapi mengingatkan itu kewajiban. Maka kemudian harus ada yang mengingatkan, dan yang mengingatkan itu tentu adalah orang yang ora sembarang wong itu kan, harus dipilih orang yang memang tepat gitu. Perwakilan dari umat yang mengingatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi, atau kama qala. Saudara muhtaromin, adik-adik semuanya yang disayangi oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali untuk melanjutkan belajar kita bersama terkait dengan adab dai atau adab calon ulama. Barangkali sudah kami sampaikan bahwa kita bercita-cita untuk menjadi ulama. Bahkan anak-anak kita, cucu-cucu kita, buyut-buyut kita, janggah-janggah kita, wareng-wareng kita, udek-udek kita, semuanya kita doakan sejak sekarang untuk menjadi ulama. Tidak sekedar soleh-solihah, tetapi menjadi ulama. Karena profesi yang terbaik adalah para nabi dan para rasul. Sedangkan para nabi dan para rasul sekarang sudah tidak establis, tidak diterbitkan lagi. Maka kedudukan berikutnya yang paling mulia adalah innal ulama'a warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi. Maka kita mencita-citakan diri untuk memiliki kemuliaan yang terbaik, kedudukan yang paling mulia, termasuk anak, cucu, buyut, canggah, wareng, barwareng, udek-udek dan seterusnya. Baru udek-udek sibur, tarangan bubrah, bobosok, kali ayam, aneh asam, cumpleng, giyeng, nyom-nyor dan seterusnya. Itulah anak turun sampai turun yang sekian. Nah, dalam rangka agar kita bisa menjadi orang yang memiliki karakteristik ulama, maka salah satu kitab yang harus kita tuntaskan adalah At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, karya Imam Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, atau lebih terkenal dengan sebutan Imam An-Nawawi. Kemarin bab 1, bab 2 sudah kita selesaikan. Sekarang masuk ke bab 3. Namun sebelumnya kita tidak lupa sholawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya nanti di hari akhir. Bab 3 adalah tentang fi ikrami ahlil Quran, tentang memuliakan ahli Quran atau keluarga Allah yang disebut dengan ahlul Quran. Sudah bisa dibuka ya filenya. Mengingatkan yang bab 1 dulu adalah keutamaan Al-Quran, bab kedua adalah keutamaan pembaca Al-Quran, bab sekarang adalah bab ketiga tentang memuliakan ahlul Quran. Nah, di sini Imam Nawawi menukilkan beberapa ayat dan hadis serta makalah para ulama yang itu menunjukkan
bagaimana sikap kita, akhlak kita, adab kita, sopan santun kita, cara bergaul kita kepada para ulama, khususnya ahlul Quran. Nah, kalau kita sebut ulama ya sudah pasti dia adalah ahlul Quran. Di dalam surat Al-Hajj ayat 32 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Jadi orang yang takwa itu akan memiliki prinsip mengagungkan Allah. Tidak hanya Allah yang diagungkan, termasuk apa-apa yang diperintahkan untuk diagungkan oleh Allah. Nah, salah satunya adalah Masy'aril Haram. Masy'aril Haram ini termasuk diantaranya adalah Ka'bah, kemudian berikut semua situs-situs peninggalan para nabi-nabi terdahulu. Di sana ada Arafah, di sana ada Jamarot, di sana ada Mina, di sana ada Musdalifah dan seterusnya. Nah, termasuk di dalamnya adalah Al-Quran dan para pemikulnya, Al-Quran dan para ulamanya. Maka di sini di dalam surat Al-Hajj, salah satu indikator ketakwaan hati adalah mengagungkan sesiapa saja yang memang diperintahkan untuk diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mengagungkan sesuatu atas perintah Allah, itu sama dengan mengagungkan Allah. Berbeda dengan kalau kita mengagungkan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah, berarti kita menyaingi keagungan Allah itu sendiri. Ini yang tidak diperkenankan. Syiar-syiar itu apa saja? Misalnya ngaji nganggo kopiah, misalnya ngaji nganggo koko, ngaji nganggo sarung, ngaji nganggo tasbih misalnya. Ya itu tidak harus seperti itu contoh saja. Kemudian sholat berjamaah di masjid dengan berjalan kaki. Wah, anak adoh Pak. Telat ya. Ini syiar ya. Ya pakai kendaraan ya boleh. Kemudian syiarnya apalagi tilawah 1 juz sehari. Syiarnya apalagi puasa sunnah 3 hari sebulan. Syiarnya apalagi menghafalkan 1 ayat per tahun. Ora kokean ya, 1 ayat per tahun. Syiar kok itu ya. Syiar itu ya silahkan. Nah ini kalau orang kok suka mensyiar-syiarkan ya, istilahnya menjaharkan atau menunjukkan identitas-identitas Islam, maka itu adalah bukti dari ketakwaan hati. Pak apa kuwi ora pamer, apa kuwi ora riya, apa kuwi ora sombong, ya tergantung hatimu, hati kita. Kalau memang kita sombong ya sombong saja gitu. Tapi karena memang niatnya itu sesuai perintah Allah ini ya tidak sombong. Sudah hafal Al-Hajj ayat 32 ya? Coba dibaca 1, 2, 3. Dzalika wa may yu'azzim huruma billahi fahuwa khairul lahu inda rabbih. Kuwi sing ayat piro? Sing ayat 32. Oh, iya. Sing dhuwure. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi mari agar Islam itu tidak memudar cahayanya, tidak redup kemilaunya, tidak semakin hilang dari hati umat, kita syiar-syiarkan. Ada yang anggotawane 8. Kakean Pak. Ada wasiji berbagi.
Misalnya, ya tergantung wilayah daya jangkaunya. Kantor saya itu neng tepi segoro rano wong wingi tak kaki tawane loro. Musola itu. Karena apa alasannya? Nek tawane siji pedot-pedot. Torongnya itu loh. Karena amplifiernya kan gede itu. Jadi kalau cuma dipasang satu itu sudah beberapa kali pedot-pedot. Tetapi ketika kita pasang dua itu udah lama itu enggak ada masalah. Ini ya. Kemudian di halaman berikutnya yang ayat 30 dari surat Al-Hajj, mengapa kok yang disebut 32 dulu kemudian baru ayat 30? Ini saya hanya copy paste dari At-Tibyannya Imam An-Nawawi ya. Tapi itu bisa dianalisa mengapa seperti itu ya. Tapi memang dari urutan pencantuman ayat di dalam kitab At-Tibyan memang yang disebutkan ayat 32 dulu. Baru ayat yang ke-30. Dan ini mirip ya. Dzalika wa may yu'azzim hurmatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhan. Ini gambar apa ini? Tentara mana itu? Coba di zoom, ada bendera, gambar bendera di helmnya. Ya Turki. Kalau yang gambar yang halaman pertama tadi gambar apa itu? Ya mencium hajar aswad. Ku kok kelambine batik kan mesti wong Indonesia kuwi sapa kuwi. Ya itu. Ada ya. Ya beliau melakukan umroh pada bulan Juni tahun 2017. Foto 2017. Kemudian waman dzalika wa may yu'azzim hurmatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Monggo kalian tunjuk kalian tidak. Formatnya apa itu aku? Di dalam surat Al-A'raf dulu sudah pernah kita tampilkan juga ya. Yang dimaksud dengan hurmatillah, apa-apa yang terhormat di sisi Allah itu salah satunya adalah para ahlul Quran itu sendiri gitu. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihil akharin, dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Sesungguhnya Allah meninggikan sebagian manusia itu dengan Al-Qur'an dan menjatuhkan sebagian manusia lain juga dengan Al-Qur'an. Artinya apa di sini? Yang terhormat di sisi Allah itu adalah Al-Qur'an. Maka orang-orang yang kemudian memikulnya, mendakwahkannya, mempelajarinya, mengamalkannya, itu dia termasuk hurmatillah. Jadi logikanya begitu. Maka ayat ini dicantumkan oleh Imam An-Nawawi dalam bab fi ikrami ahlul Quran, dalam bab ketiga, yaitu memuliakan ahlul Quran. Apalagi yang dimuliakan oleh Allah itu dalam sebuah ayat di dalam Al-Quran, kita diminta apa? Memuliakan orang tua. Itu juga ada, hadisnya juga ada, ayatnya juga ada. Maka itu termasuk hurmatillah, sesuatu yang dihormati di sisi Allah, sesuatu yang terhormat di sisi Allah. Maka para ahlul Quran itu juga di samping dia itu terhormat karena kedudukannya, dia juga harus menghormati orang tua. Orang tua ini bisa orang tua kandung atau seluruh kaum muslimin yang memang sudah tua, yang sudah beruban. Hadisnya memang sudah asyaibah itu artinya beruban.
Nah, maka tugas kita kemudian mencari mana-mana yang itu menjadi hurmatillah dan kita harus menindaklanjuti dengan mengagungkannya, memuliakannya. Ini dalam surat Al-Hajj. Jadi mirip sekali ya, karena memang dalam satu surat zalika wa may yu'azzim sya'airallah, zalika wa may yu'azzim hurumatillah. Ada syiar-syiar agama Allah, kemudian juga ada segala sesuatu apa-apa yang terhormat di sisi Allah. Berikutnya di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 215 Allah berfirman wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Nah, indikator utama mengikutimu, mengikuti Rasulullah, mengikuti Nabi, mengikuti Muhammad SAW adalah mengikuti Quran. Quran datang dalam situasi dan kondisi masyarakat yang jahiliyah, yang sudah sangat dalam tanda petik biadab ya, memperbudak sesama manusia, membunuh sesama manusia, kemudian membunuh anak-anak perempuan ya, kemudian mabuk, judi dan seterusnya. Kemudian diturunkanlah Al-Quran. Maka barang siapa yang kemudian mengikuti Al-Quran, berarti mengikuti Rasulullah. Maka dia orang yang terhormat. Orang-orang yang berhadapan dengan orang-orang seperti harus tawadhu, harus rendah hati. Di sini ada, bahkan di sini wahfid, khudu itu tawadhu ya, merendahkan diri, maksudnya rendah hati. Bukan rendah diri itu maksudnya dalam hal yang negatif, tetapi tawadhu yang positif gitu ya. Menghormati, memuliakan, ihtiram istilahnya begitu. Nah, ini celah kelemahan kaum muslimin itu kadang-kadang sesama orang-orang mukmin yang indikatornya adalah bersyahadat, sholat, zakat, puasa. Kadang-kadang karena satu hal yang sepele kemudian tidak rukun, kemudian apa bahasanya itu iftiraq ya, atau berpecah belah. Bahkan kemudian saling menjatuhkan. Bahkan mentahzir. Mentahzir yang itu dalam sejarah keulamaan tidak ada. Anda lihat Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali itu berbeda-beda di dalam cabang-cabang fikihnya gitu. Tapi mereka tidak saling mentahzir. Itu kan ajaib ya. Sekarang gerakan tahzir mentahzir itu masih ada. Bahkan kemudian ada dicap Ustadz Sunnah, ada Ustadz Bid'ah dan seterusnya. Ini kekonyolan dan kebodohan yang luar biasa, yang memang tujuannya untuk memecah-mecah kaum muslimin. Padahal perintahnya adalah wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Ini yang anak kecil ini sing siji wajah-wajah identik wajah Arab, sing siji wajah mana ini? Arab, Pakistan, India. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa dijadikan untuk ta'aruf. Ayatnya kan begitu. Bahkan di sini di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 215 kita disuruh berendah hati. Bahkan ini terjemahan dari Kemenak itu rendahkanlah dirimu itu kan. Ini kan luar biasa itu. Maka kita lihat di pesantren-pesantren itu betapa luar biasa ihtiramnya seorang santri kepada guru-gurunya, pada kiai-kiainya itu. Yang itu juga sebagiannya sekarang dicela.
di apa istilahnya, nggak ada tuntunannya dalam Islam. Padahal tuntunannya ada. Prakteknya dari para imam-imam besar ada Ibnu Abbas, ada Zaid bin Sabit, ada Imam Ibnu Mubarak, ada Imam Ahmad, ada Imam Malik, semuanya mempraktekkan yang kayak begitu itu yang sekarang dipraktekkan di kalangan pesantren. Nah, kalau santri sudah dikritik ihtiramnya kepada kiai kemudian dianggap salah, sebenarnya tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah untuk agar santri-santri dimanapun itu tidak tunduk lagi sama kiainya gitu. Tidak satu komando lagi nanti. Tujuannya ke sana. Kemudian di dalam surat Al-Ahzab ayat 58 Allah berfirman, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Ini warning agar kita tidak menyakiti baik itu bilisan maupun biaf'al, perbuatan terhadap orang-orang mukmin. Nah, orang-orang mukmin ini indikatornya yang utama adalah dia mempelajari Al-Qur'an, ahlul Qur'an. Sehingga ayat ini juga ditempatkan oleh Imam An-Nawawi di dalam bab ketiga. Kalau ini foto apa ini? Pembakaran. Ini Masjid. kalau kita lihat di media ini adalah pembakaran kampung Rohingya itu. Bahkan ada citra satelitnya juga yang sebelum dibakar yang sudah dibakar. Jadi di foto udara itu jadi kelihatan berapa luasannya, bagaimana kondisinya itu juga. Nah, ini orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin. Menyakiti orang-orang mukmin saja itu di sini dikatakan buhtan dan dosa itu, apalagi menyakiti para ulamanya gitu kan. Nanti ada di belakang Imam Nawawi menyebutkan beberapa dalil. Maka dari beberapa ayat yang sudah kita tampilkan, kita bisa mengambil sikap ya. Betapa kita harus hati-hati dalam kehidupan kita sehari-hari terhadap sesama muslim, terhadap sesama mukmin. Kriterianya kalau di dalam Arba'in Nawawiyah adalah selama mereka itu bersyahadat, sholat dan zakat, itu asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Mereka itu terjaga, terlindung, terhormat darahnya dan hartanya kecuali untuk hak-hak Islam, misalnya untuk zakat, untuk sedekah dan sebagainya. Selain itu tidak boleh diganggu. Jadi sedemikian sederhana indikatornya itu syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji tidak disebut oleh Rasulullah di situ. Nah, maka ketika kita menjumpai ada orang kok memenuhi 3 kriteria itu, dia adalah orang mukmin yang diperintahkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 58 dan juga surat Asy-Syu'ara 215 tadi. Kita harus merendahkan diri kepada mereka, kita harus menghormati mereka, kita tidak boleh menyakiti mereka baik dengan lisan maupun dengan perbuatan. Kemudian di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud nomor 4203, inna min ijlalillahi ikrama zi asyaibah asyaibatil muslim ya, wa hamilil Qur'an ghairil ghali fihi wal jafi anhu wa ikrama zil wa ikrama dzis sultanil muqsid. Termasuk dari mengagungkan Allah adalah dimuliakannya seorang muslim yang telah beruban, syaibah itu beruban, pembaca Al-Quran yang tidak bersikap berlebihan, dan memuliakan penguasa yang adil. Riwayat Imam Abu Dawud.
Ya ini gambarnya sudah terkenal ya, ngerti. Mbah Mun. Guru murid. Termasuk dari mengagungkan Allah adalah ini kan bentuk pasif ya, atau di istilahnya dimajulkan. Kalau bentuknya itu aktif adalah memuliakan seorang muslim yang telah berubah, memuliakan pembaca Al-Quran yang tidak bersikap berlebihan, dan memuliakan penguasa yang adil. Kalau ini kan makna atau istilahnya secara langsung, secara direct. Direct itu artinya ya langsung disebut memuliakan pembaca Al-Quran, ahlul Quran tadi, karena temanya tentang bab itu. Nah bonusnya ada ilmu tentang harus juga kita memuliakan orang muslim yang sudah tua atau berubah, dan juga memuliakan penguasa yang adil. Kalau penguasa yang tidak adil, Dolim. yang dolim gimana? Oke. Kendo kenceng. Kritik. Kemarin saya ngisi ngaji di mana ya itu, ada pertanyaan bagaimana sikap kita terhadap pemimpin yang dolim. Apakah kita boleh menegurnya, kita boleh menggantinya, menggulingkannya? Tapi saya lupa itu gimana tuh pertanyaan itu. Daya ingatnya lemah. Bentar, belum lama Pak itu Pak. Rasa dipikir kok dipikir. Dengan wong takon. Tapi bisa diingatnya lewat jadwal ya. Jadwalnya ngisi di mana itu kan. Saya lihat itu. Tanpa beli rokok itu malam Jumat kemarin ada pertanyaan seperti itu, bagaimana terhadap pemimpin yang dolim itu kita bagaimana, dan itu kita jawabnya mudah dengan sejarah bagaimana salafus soleh dulu mensikapi pemimpin-pemimpin yang dolim. Dulu pernah ada pemimpin yang dolim yang bahkan sampai membunuh Sayyidina Husain. Kemudian ada yang sampai membunuh murid kesayangannya Imam Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas itu salah satu sahabat Nabi yang paling Kecil. yang paling Kecil. paling alim, paling ahli tafsir kan beliau. Bahkan mendapat gelar Habrul Ummah, samudra ilmunya umat. Dia punya murid kesayangan yang nanti juga mewarisi keilmuannya Ibnu Abbas, itu ahli tafsir, namanya Sa'id bin Jubair. Itu juga dibunuh, dieksekusi oleh pemimpin yang zalim itu. Kemudian ada lagi episode sejarah, ada namanya gubernur namanya Ahmad bin Tolun, itu juga berbuat sewenang-wenang. Bagaimana kemudian kaum muslimin mensikapi itu? Kira-kira diapain? Nasihati. Nah, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis adalah inna a'dhamal jihadi kalimatu adlin minda imamin jairin. Sesungguhnya jihad yang paling besar adalah mengatakan kalimat yang adil di hadapan pemimpin yang jair, yang lacut atau yang khianat atau yang yes, pokoknya dolim lah gampangannya begitu. Jadi pertama memang harus ada yang berani mengingatkan, tapi mengingatkan bukan istilahnya kemudian melawan atau bugot, itu dilarang ya, tetapi mengingatkan itu kewajiban.
Maka kemudian harus ada yang mengingatkan, dan yang mengingatkan itu tentu adalah orang yang ora sembarang wong itu kan, harus dipilih orang yang memang tepat gitu. Perwakilan dari umat yang mengingatkan. Yang kedua, setelah diingatkan didoakan. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah itu, selama pemimpin itu masih sholat, maka tidak boleh diganggu, tidak boleh dibugot, tidak boleh di gampangannya diduke di tengah jalan begitu ya, dilengserke tidak boleh. Tetapi harus senantiasa ditawasobil haq, tawasobil sober, dan didoakan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kaum muslimin diperintahkan untuk bersabar. Karena apa? Kebaikan dari kesabaran itu akan kembali kepada kaum muslimin, sedangkan kezoliman itu akan kembali kepada penguasa itu sendiri. Ya memang begitu. Dan munculnya penguasa yang zalim itu sebenarnya kesalahan siapa? Kesalahan umat itu sendiri kan. Mengapa sampai bisa ada pemimpin zalim jadi pemimpin? Oh iya, tes. Tes apa? Nah, ya pemimpin. Nah, oke, kan saat ini tes. Terus pamong tes. Ya kan kita orang mukmin juga harus ikut tes itu. Ya kan? Kita juga harus menyiapkan kader-kader yang mukmin, yang muslim, yang taat, yang pinter, yang harus menang di situ. Nah, kalau kok yang kalah orang muslim, yang menang orang dolim, nah itu kan salah kita tidak menyiapkan. Memang kita tidak terorganisir untuk hal yang seperti itu. Nah, itu nanti kita perbaiki ke depan ya. Dalam segala levelnya mestinya kita mempersiapkan calon-calon pemimpin itu. Di Al-Quran ada ayat suratnya namanya Al-Mulk. Masuk kita urusan mulkiyah, kerajaan, kepemimpinan, kepemerintahan, kita tidak punya peran di situ. Jadi kata kuncinya 3 itu. Dinasihati, didoakan, sabar. Nasihat, doa, sabar. Kemudian tambah satu lagi itu tadi, mempersiapkan di masa yang akan datang kader-kader yang tadi sudah kami sampaikan, untuk iso kita anak putu buyut jangka wareng do dadi ulama. Kalau itu sudah dikantongi prinsip itu, maka dia akan menjadi apapun itu sudah masuk dalam zona aman. Mau jadi pemimpin ya pasti baik, mau jadi bisnismen ya pasti baik, mau jadi ekonom, mau jadi budayawan, mau jadi apapun itu, kalau sudah punya karakter ulamanya itu udah insya Allah masuk zona aman ya. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud nomornya 4202, Angzilun nasa manazilahum, perlakukanlah manusia sesuai kedudukannya. Riwayat Imam Abu Dawud dalam sunannya, Imam Al-Bazzar dalam musnadnya, Abu Abdillah Al-Hakim berkata dalam Ulumul Hadis itu hadis sahih. Ya sebenarnya nggak usah dianu pun, kalau ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud itu kan sudah istilahnya sudah terpercaya. Ya, gambarnya udah tahu ya itu. Gambarnya pemanis. Pak Anies. Perlakukanlah manusia sesuai kedudukannya. Sampai ada istilah gubernur Indonesia. Nah, terkait dengan memperlakukan orang lain, itu rumusnya mudah. Perlakukanlah orang lain itu seperti keinginan kita diperlakukan orang, seperti itu ya. Kalau kita ingin dibaiki ya kita harus baik sama orang. Kalau kita ingin dihormati ya kita harus menghormati orang lain. Nah, seperti itu. Kaidahnya kembali pada kaidah umum in ahsantum. Iya. In ahsantum. Ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Surat Al-Isra ayat 7, coba nanti lihat.
Kemudian di dalam surat Ar-Rahman juga ada hal jazaul ihsan illal ihsan. Apakah ada balasan kebaikan itu selain kebaikan pula? Dalam Al-Isra tadi, in ahsantum li anfusikum, jika kamu berbuat baik maka kebaikan itu akan untuk dirimu sendiri. Wa in asatum falaha, jika kamu berbuat buruk ya seperti itu juga, keburukan itu akan kembali pada dirimu. Iki kok cek buto. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor 3771, ini peristiwanya adalah selepas perang Uhud itu ada sahabat yang wafat kan. Nah itu ketika akan dimasukkan ke makbaroh, ke liang lahat itu Rasulullah menanya dulu siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya dulu. Nah itu yang didahulukan untuk disemayamkan, untuk dikuburkan. Manakah di antara keduanya yang paling banyak hafalan Al-Quran? Ketika diisyaratkan kepada salah satu dari keduanya, beliau mendahulukannya ketika memasukkan ke dalam lahat. Beliau bersabda, aku adalah saksi atas mereka pada hari kiamat. Riwayat Imam Al-Bukhari. Termasuk ketika wafatnya saja didahulukan, apalagi ketika hidupnya. Hidupnya itu berjalan, dia di depan. Untuk hidangan makanan dia dahulu gitu, didahulukan oleh Rasulullah itu. Itu adabnya, akhlaknya. Masih ingat apa perbedaan akhlak sama adab? Over. Itu dari pendidikan. Akhlak itu dari buah dari ibadah. Itu intinya di situ. Bagaimana perkataan Syekh Al-Marawi dalam tafsir Imam Al-Marawi. Syekh Mustafa Al-Marawi adalah guru besar ilmu tafsir di Al-Azhar dan juga pernah menjadi rektor di sana. Dia mengatakan likulli ibadatin min ibadati asarun litakwinil akhlaq wa tahribun nafsi. Setiap ibadah dari bermacam ragamnya ibadah itu ada bekasnya. Apa bekasnya? Litakwinil akhlaq, membentuk akhlak dan menghaluskan jiwa, wa tahribun nafsi. Jadi yang wafatnya saja didahulukan, apalagi hidupnya. Maka kalau di rumahmu kalau sudah ada hidangan makanan itu yang makan pertama bapakmu atau kamu? Rasa ngenteni sapa-sapa ngelet dhisik. Sing membutuhkan. Nah itu kadang-kadang saya sendiri juga begitu ya, sangat lemah dalam mengorganisasi keluarga. Kebetulan makan dia raketang sehari sekali ki makan ki bareng di meja ngomong-ngomongan. Ora ya. Enggak selalu enak bareng-bareng. Nanti ya keluarga-keluarga baru cobalah karena itu penting. Nah, ya harian itu kan. Paling murah. Karena momen-momen penting kepada anak itu salah satunya adalah momen ketika akan tidur, ketika makan, dan ketika akan berangkat sekolah. Ini tiga ini nek iso kamu membersamai, diperbanyak. Nek nah, saiki kabeh sing membersamai pembantu. Buruk-buruk. Pembantu, Pak. Dibersamai terus. Ya betul itu kayak gitu. Nah, kalau kita tidak bisa ya minimal istri kita. Dulu istri saya itu juga kerja di sebuah pabrik. Ayo begitu hamil punya anak sudah nggak usah kerja, ngurus anak pokoknya gitu. Nah ini dalam kisah perang Uhud, maka di situ di gambarnya itu gambar apa tuh itu? Coba di zoom. Yang masih tadi yang wafat dimakamkan. Oh. Itu di pojok atas ada tulisan apa itu?
Sayyid al-Syuhada. Yang pojok dhuwur. Jabal Gunung Uhud itu di situ. Kemudian yang di dalam kota ada tulisan hijau itu adalah di situ adalah makam Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan di situ para syuhada Uhud itu dimakamkan di situ. Biasanya kalau haji atau umroh nanti akan dibawa ziarah ke sana, ke Bukit Uhud itu. Dan Bukit Uhud itu kalau malam itu luar biasa, itu lampu-lampu besar menyoroti bukitnya itu semua. Jadi gunung di surga. nah, besok itu menjadi salah satu monumen ya, salah satu kenang-kenangan penduduk bumi yang akan dibawa ke surga itu Bukit Uhud itu. Ada Ka'bah, ada Bukit Uhud ya, yang nanti dibawa ke sana. Gunung surga. Nah, kalau kita lihat di kitab yang lain di Imam Al-Zarnuji di dalam Ta'lim Muta'alim itu, salah satu sebab kefakiran itu adalah berjalan di depan orang yang lebih tua. Jalan di depan. Pernah ingat kisahnya Ali bin Abi Thalib terlambat sholat subuh itu? Iya. Ya. Sampai kemudian Rasulullah rukuk itu dipenyat karena malaikat nggak boleh naik itu, nggak boleh iktidal itu, karena Ali terlambat, karena Ali tidak kehilangan rakaat. Ternyata dia di perjalanan Di belakang kayak mbah-mbah. ada orang kakek-kakek Yahudi lagi berjalan dan dia tidak berani mendahului gitu. Sampai seperti itu akhlaknya itu. Player gitu. Saya kira mah dikepal minggir. Minggir. Senggel. Ceprot banget. Kayak begitu. Maka Imam Az-Zarnuji di dalam Ta'lim Muta'alim salah satu sebab kefakiran itu salah satunya itu tidak beradab pada yang lebih tua. Dengan ekspresi amaliyahnya adalah berjalan mendahului atau di depannya gitu. Tapi lain kalau memang pengawal atau apa ya namanya, koridor atau ajudan yang harus menjaga dari depan ya tidak apa-apa, itu kan ada tugas khusus. Tapi kalau dalam kondisi umumnya di dalam sejarah kita melihat seperti itu. Kemudian di dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 621 juga ini dimuat oleh Imam Nawawi di dalam Arba'in Nawawiyah nomor 38. Man ada liwaliyan faqad adzantuhu bil harbi. Allah berfirman dalam hadis qudsi, siapa yang memusuhi waliku maka aku umumkan perang kepadanya. Nah, wali Allah itu siapa? Ulama, ahlul Quran, ahlul jihad dan seterusnya. Nah, sini gambarnya di Ponorogo itu. Ya sejarahnya begitu lama itu ya. Abu Yamka ya yo kenyang dengan penjara itu. Ulama-ulama tempo dulu begitu. Sekarang ya ada juga ulama-ulama yang dipenjara tanpa kesalahan yang jelas. Maka kemarin sudah kami ingatkan ada jas merah, ada jas hijau itu ya. Itu yang harus kita wariskan pada anak cucu sejarah itu. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jas merah perkataan Pak Karno, yang jas hijau artinya GPK. jangan sekali-kali menghilangkan jasa ulama. Jas hijau itu kalau orang yang memahami sejarah merebut dan mempertahankan kemerdekaan itu sudah sangat tahap terkait dengan jas merah, jas hijau itu. Nah di sini Allah mengatakan begini, siapa yang memusuhi waliku maka aku umumkan perang kepadanya. Pak lagi ini kok orang yudo matek kabeh, orang yuk musnah. Itu kalau Allahnya kita kayak begitu, pendendam. Kudu harus dimusnahkan. Nah, Allah memberi tangguh itu fungsinya dua. Yang pertama, sing iso didandani itu biar dia bertaubat. Tapi yang tidak bisa didandani, adik-adik baca di dalam Ali Imran ayat 178 ya. Innama numli lahum liyazdadu isma. Sesungguhnya
kami memberi tangguh masa hidup, masa kejayaan yang panjang itu liyazdadu isma, agar mereka bertambah-tambah dosanya. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kan kami tarik mereka nanti pada saatnya sekonyong-konyong sehingga mereka apa wahum mublisun, mereka berputus asa. Itu sudah ada ayat. Nanti juga dikatakan oleh Imam Ibnu Asakir nanti di bagian belakang di dalam bab 3-nya At-Tibyan itu ada. Dan ini sudah hampir selesai atau ini. Jadi jangan memusuhi walinya Allah. Wali itu bahasanya gampangnya koyok wali murid loh. Wali murid itu tugasnya apa sih? Ngeterke cah sekolah, bayarin cah sekolah gitu. Dulang cah sekolah gitu kan. Nah, wali Allah itu jangan begitu. Tapi bukan Allahnya tetapi dakwah. Jadi ngeterke dakwah, bantu dakwah, dulang dakwah, murid-murid dakwah itu wali Allah. Nah, wali Allah itu singkatnya adalah ulama. Kata Imam Abu Hanifah, kata Imam Syafi'i, ya ulama itulah para wali-wali Allah. Wali Allah cocok bayangke sing iso mebur, iso ngilang. Saiki kok wong iso ngilang. Nak kerja bakti. Mangyana. Hadis riwayat Muslim nomor 1050. Mang sholat subhi, mang sholat subha, bahwa fi dhimmatillah, dan seterusnya. Barang siapa sholat subuh maka ia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu jangan sampai Allah menuntut sesuatu dari kalian sebagai imbalan jaminannya, sehingga Allah menangkapnya dan menyungkurkannya ke dalam neraka jahanam. Dulu pernah ada saya kisahkan ya seorang anak di sebuah SD di Jogja itu sedang diajar oleh gurunya, ada yang melempar kapur di kepalanya itu loh. Pernah ya? Lupa? Direview mulai. Itu pasti saya sampaikan di mana-mana itu. Itu sungguh-sungguh terjadi di Jogja itu. Guru sedang ngajar, nulis di papan tulis di depan, tiba-tiba dari belakang ada kapur mendarat di kepalanya itu. Nah, guru itu marah kan. Kemudian dia berbalik dan bertanya, siapa yang berani melempar? Nah, memang sejak itu sudah ada persekongkolan di situ. Jadi anak-anak yang nakal itu biasanya lungguhin ngarep pemburi. Ngarep guru ini sih tinggi. Iki ngarep kabar anak sih guru. Nah, anak-anak yang belakang itu kompak, semua itu nuding anak yang paling depan yang cah soleh itu. Karena ketika anak-anak yang lain nakal itu selalu ditegur oleh anak itu kan. Nah, kemudian tanpa pikir panjang guru itu membawa anak itu ke kantor BP, kantor kepala sekolah lah gitu. Nah, SMP, SMA ono BP dan SD ke kepala sekolah. Kemudian diinterogasi di sana, mengapa kamu melempar Pak Guru? Ya dia mengatakan saya tidak melempar. Nah, teman-temanmu mengatakan kamu yang melempar, saya tidak. Nanti tak pukul loh kamu kalau nggak ngaku kan gitu. Kemudian anak itu mengatakan bapak tidak bisa memukul saya. Mengapa aku tidak bisa memukulmu, kamu anak kecil? Maka dia telah belajar hadis ini. Itu. Aku pernah ngaji dan dikatakan oleh guruku bahwa barang siapa yang sholat subuh maka ia berada dalam jaminan Allah. Dia akan menjaga orang-orang yang sholat subuh itu dari pagi sampai sore dalam jaminan Allah. Maka bapak tidak bisa memukul saya. Keren ya anak seperti itu ya. Ada ternyata anak yang seperti itu. Iya, di secara terjemah itu disampaikan begitu. Karena saya sholat subuh di masjid dan guru saya mengatakan bahwa orang yang sholat subuh di masjid itu dijamin oleh Allah. Ya akhirnya ya Pak Guru sama kepala sekolahnya ini ya cuma bisa terheran-heran dan kagum sama anak ini, kok bisa anak aku ora subuh kan. Gitu kan. Iya. Itu yang mengisahkan adalah Ustadz Syatori Abdul Rauf itu, beliau adalah pengasuh pondok pesantren Darussolihah Jogja.
Jadi itu sanadnya sangat kuat, as-sahul asanid dalam bahasa hadis. Jadi sanad yang paling kuat, as-sahul asanid dari beliau itu. Kira-kira sing sholat subuh di masjid itu orang yang ngaji Quran apa enggak itu? Kaitannya kan begitu. Ya senang baca Quran, pasti itu. Oh, dia sudah mampu melakukan hal yang paling berat. Kata Rasulullah, sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik itu adalah sholat isya dan subuh. Itu nek nang Mekah kono isya iki berat. Oh subuh mulai dingin itu awan. Nek nang gone dhewe isya ya biasa. Biasa. Ngangel subuh kalau tempat kita ya. Iya gitu. Sampai tadi sudah disampaikan ya ada seorang yang berangkat subuhan itu jalan kaki 2 jam kan. Kisahnya kan ada namanya Sya'ban pada zaman Rasulullah itu. Bayangkan itu berarti nek subuh jam 4 nek mangkat jam piro? Jam 2 udah berangkat kita. Masalah itu jarang. Dan kalau ada dilihat di apa istilahnya di roman muka buminya Madinah itu kan kayak begitu ya, enggak ada yang enak dipandang, semua bukit-bukit batu-batu kayak begitu. Jadi jaraknya 2 jam jalan itu kan ya pasti berapa bukit itu kan di jarak rumahnya ini. Nah ketika sholat subuh itu Rasulullah selalu setelah sholatan biasanya Rasulullah menghadap ke kanan atau menghadap ke makmum, itu tugasnya untuk mengabsen sopo sing mangkat sopo sing ora. Nah pada subuh itu kok ini si Saban kok nggak kelihatan ada apa itu. Selidik ada berita Saban sudah meninggal. Maka kemudian Rasulullah ya udah kita nanti ke sana itu takziah gitu kan. Nah sampai di rumahnya itu istrinya matur sama Rasulullah, suami saya itu sebelum mati itu demimil mengatakan coba lebih jauh, coba yang baru, coba semua. Cuma kayak gitu terus itu. Itu maksudnya apa ya Rasulullah, saya takut itu. Seharusnya kan armatiku ya maca subhanallah apa la ilaha illallah apa kok coba kalau lebih jauh, coba kalau lebih yang baru atau lebih baik. Coba kalau semua. Nah, Rasulullah menerangkan, oh itu suamimu itu orang yang soleh. Ketika akan wafat, ditampakkanlah pahala dari amal-amalnya. Satu saat dia sholat subuh merasa payah, jaraknya jauh kan. Nah maka Allah menunjukkan ini loh pahalamu yang jauh itu. Maka kemudian Sa'ban mengatakan, wah kalau pahalanya seperti itu berarti lebih jauh lagi akan lebih baik pahalanya kan gitu. Maka dia berandai-andai seandainya dia lebih jauh lagi jalannya 2 jam. Ya nanti adik-adik praktek itu lah. Mangkat neng masjid jam 2. Yuk ngalang muter-muter. Ini ya pelawur jenenge. Kurang kalian pelawur iki. Wah, mangkat iki apa lek dene tangan sih. Nah, timbangane ngono ya bisa diisi apa kalau sudah jam 2 bangun ya apa salat, apa tilawah atau apa. Coba lebih baru atau yang lebih baik. Nah, ketika dia berangkat subuh itu keluar rumah cuacanya itu ekstrim dinginnya, maka dia kembali ke rumah mengambil baju lagi, jadi bajunya serep gitu, pakai 2 baju. Nah sampai di masjid ada seorang jamaah yang miskin kedinginan, bajunya udah lubang-lubang gitu, maka dia lepas bajunya yang luar, yang baju serep itu tadi, ya baju sing lawas itu dikeke sing kademen gitu. Maka sebelum meninggalnya dia ditunjukkan pahalanya itu. Wong klambi lawas wae tak kakek ganjarane kaya ngono, coba sing tak kakek mbiyen iki sing luwih HP luwih anyar itu. Nah, kemudian yang berikutnya ketika dia ke masjid dia membawa roti. Nah, roti itu kemudian dibagi 2, diberikan separuh. Yang separuh dia untuk bekal sendiri. Maka dia mengatakan coba kalau semua dulu tak kasihkan, itu kan pahalanya lebih besar. Nah, inilah keutamaan dari seorang yang sholat subuh di masjid. Ya, alhamdulillah itu kalau sudah ada adik yang istiqomah itu aset yang luar biasa yang nanti pada saatnya panen itu ya sekarang masih saatnya nanam, mungkin ya wong nanam ki ya capek, tapi nanti pada saatnya ngunduh ya itu
bahasanya Ustadz Abdul Somad itu apa? Mengangu. Mengangu itu apa? Menganga mulutnya karena terhiran-hiran balasan Allah yang luar biasa. Kemudian di sini perkataan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, illam yakun al ulama ulamiluna auliya Allah falaisa lillahi waliyun. Bila mana ulama yang mengamalkan ilmunya itu bukan wali Allah, maka tidak ada wali Allah itu. Nah, ini adik-adik kalau punya rezeki beli itu kitab itu. Namanya apa kitab itu? Itu 12 jilid. Mbah Kiai Abdul Qayyum Mansur itu ulama karismatik dari Lasem ya. Dia mengatakan, para ulama mengatakan, jadi dia juga hanya mengatakan perkataan para ulama. Jika sebuah rumah itu ada kitab ini, maka rumah itu akan terjaga dari setan. Luar biasa kitab itu ya. Kenapa Pak niki kitab? Lah kuwi ana judulnya. Waduh. Itu kan ada judulnya itu loh, huruf-huruf besar itu. Hilyah al-Wab al-Wab. Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Karya Imam Abu Nuaim Al-Asfahani. Iki syarah napa gundulan, Pak? Ya ini kitab kuning. Apa gundulan iki engko ketemu nih. Nah itu nanti saya mendengar pengajarnya itu Mbah Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur itu. Dan Mbah Abdul Qayyum Mansur itu juga salah satu mustasyar NU ya, nasihat PBNU itu. Memang terahnya itu terah orang-orang anu semua ya. Dia adalah ponaane Mbah Kiai Sahal Mahfud dulu juga ketua PBNU. Sahal Mahfud kemudian diganti Said Agil ya. Said Agil sekarang diganti Yakut Komas. Nah ini adalah berisi tentang Al-Quran, hadis dan makalah-makalah para ulama, penjelasan-penjelasan tentang hal-hal yang sepatutnya dipahami oleh kaum muslimin. Maka jenisnya Hilyatul Auliya. Hilyatul itu adalah keadaan para wali-wali Allah dan tingkatan-tingkatan orang-orang sufi, orang-orang yang sudah mencapai pada kemurnian. Tangkat apa yang wali Allah. Sebuah dijamin nih. Kemudian makalah Al-Imam Al-Hafidh Abul Qasim Ibnu Asakir. Ini juga seorang ulama besar ya. Dia sudah mendapat gelar Al-Imam, dapat gelar Al-Hafidh. Berarti kan memang imam itu dia ahli fikih, Al-Hafidh itu ahli hadis. Bahkan gelar tertinggi ahli hadis itu adalah Al-Hafidh itu. Walaupun ada yang kemudian yang lebih tapi sangat sedikit, itu ada Amirul Mukminin fil hadis itu sangat sedikit. Tapi pada umumnya gelar kesardanaan yang mumpuni dalam bidang hadis itu gelarnya adalah Al-Hafidh. Nah, nang Indonesia Al-Hafidh itu bagi hafal Quran. Kalau di sana enggak. Kalau sekedar hafal Quran itu belum dapat gelar apa-apa itu. Biasa. Baru dapat gelar Al-Hafidh itu kalau sudah hafal Quran dan minimal 100.000 hadis. Berikut sanadnya, berikut matannya dan seterusnya. 100.000 hadis. Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti itu apa? 200.000 hadis. Imam Asy-Syafi'i itu 300.000 hadis. Imam Ahmad bin Hambal itu 600.000 hadis, termasuk Imam Bukhari, Imam Ad-Darqutni yang dapat gelar-gelar Amirul Mukminin fil hadis itu kan, Imam Az-Zahabi. Nomor Kuwi uteke piye? Songke lho Kang. Hadis iki ngene iki. 150 tahun ndi ya. Nah, di sini Imam Ibnu Asakir mengatakan annal-luhumal ulama masmumah. Bahwa daging para ulama itu beracun. Coba dari baca itu ya. Ketahuilah wahai saudaraku,
Wa qala al-Imam Al-Hafidz Abdul Qasim Ibnu Asakir rahimahullah, "I'lam ya akhi, ketahuilah wahai saudaraku. Waffaqanallahu wa iyyaka limardati." Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaannya bagi kita. Wa ja'alna mimman yakhshahu wa yattaqi haqqa tuqatih. Dan menjadikan kita termasuk orang yang takut dan bertakwa kepadanya dengan takwa yang sebenar-benarnya. Annalluhu mal ulama imasmumatun, bahwa sesungguhnya di sini ada sesungguhnya seharusnya ya. Ini ada sebenarnya ya sama. Bahwa daging para ulama itu beracun. Kebiasaan Allah SWT dalam menyingkap tabir para pencela akan terlihat dengan sendirinya. Dan siapa melecehkan para ulama, Allah menimpakan bencana atasnya sebelum kematiannya dengan kematian hati. Ini ngeri. Mati wonge ngono ya sisa ra iso dadi pabrik dosa lagi ta. Tapi kalau kematian hati itu kan nanti automatically dia akan seperti yang dikatakan dari Ali Imran tadi, innama numlilahum liyazdadu isma, nambah-nambah dosa. Ngeri. Tapi ya ngeri-ngeri sedap bang itu duit akeh. Ini kan ya itu sejak dulu kala begitu. Seperti kisah ketika perang Tabuk itu kan ada sahabat-sahabat yang kemudian mengajukan uzur ya. Tetapi ada 3 sahabat yang tidak punya uzur dan tidak punya halangan sama sekali, bahkan kudanya siap, perbekalannya siap, orangnya siap. Hanya merasa apa ya? Gampang lah engko nyusul. Gampang santai, paling agak kono. Akhirnya begitu terus, akhirnya sudah jauh dan sudah tidak mungkin terkejar gitu. Adik-adik itu coba cari kisahnya Ka'ab bin Malik. Itu kayak begitu. Dalam sejarahnya beliau itu adalah pejuang yang handal, tapi pada perang Tabuk itu terjadi dia merendi-rendi, menunda-nunda waktu berangkat itu. Nah kemudian ketika Tabuk selesai, di Tabuk itu kan tidak jadi perang karena medan dari Madinah ke Tabuk itu sangat jauh, ya. Dan itu musuh sudah gentar itu. Ini orang-orang Madinah ini gila memang. Dari Madinah sampai Tabuk kok sekian banyaknya. Di bawah pemimpinan Panglima Muda namanya. Siapa? Cah umur 18 tahun tadi Panglima. Usama bin Zaid. Itu luar biasa. Akhirnya tentara Romawi mundur, nggak jadi perang sebenarnya. Tapi ketika Rasulullah dan Panglima dan ini pulang, maka orang-orang yang tidak berangkat itu do sowan Rasulullah matur, ya Rasulullah kula wingi mboten melu sebab kula meriang ngono. Kula mboten melu karena kula njaga simbok. Kula mboten melu karena kula ngurusi apa ngono. Tapi Ka'ab kemudian ada 2 orang yang lain yang saya lupa namanya itu, dia menghadap ke Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak ikut perang karena saya tidak punya alasan. Alasannya ya karena saya kemarin menunda-nunda itu jadi nggak berangkat. Yang orang-orang yang punya alasan tadi kemudian dibebaskan oleh Rasulullah. Yang 3 ini ditahan. Ditahan itu maksudnya tidak diberi keputusan. Ya sudah, nanti keputusannya nunggu Allah saja. Nah setelah itu kemudian seluruh sahabat-sahabat kaum muslimin semua dilarang berbicara sama Ka'ab bin Malik dan 3 orang ini. Sanksinya seperti itu. Nah, warakomat itu. Jadi keluarganya pun tidak boleh. Istrinya disuruh kembali ke rumahnya dulu, ke rumah orang tuanya. Jadi dewean itu Ka'ab bin Malik dan 3 orang itu. Sampai 40 hari nggak disuruh ngapa-ngapain. Cuma didiamkan aja ke masjid, yo nggak ada yang ngomong, diam, diajak ngomong nggak mau. Ini sanksinya kayak begitu itu. Sampai kemudian utusan dari Raja Ghassan itu di daerah Bahrain itu datang menemui Ka'ab bin Malik. Kami tahu kamu punya masalah, kamu dijodak atau sama Muhammad dan teman. Sekarang kamu ikut saya aja, tak jadikan menteri di sana. Dapat rumah, dapat harta, dapat gaji, dapat ini. Nah ini godaan uang tadi. Tapi surat dari Raja Ghassan itu disobek-sobek sama Ka'ab bin Malik. Nggak mau dia.
tawarannya menggiurkan. Nah, kemudian setelah hari ke-40 itu betul-betul dia diisolasi ya. Hari ke-40 itu betul-betul dia mengatakan pada saat itu seperti dunia itu betul-betul seperti lubang kubur yang sempit. Dia hari-harinya hanya menangis saja. Yang dua orang sebenarnya Ka'ab bin Malik itu rodok ndablek sedikit, dia masih ke masjid, dia oh ora dijak omong ya luwih aku ning masjid pokoknya. Tapi yang dua orang itu hanya di rumah dan menangis saja, itu menyesali itu. Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik itu ya memang kayak begitu. Ka'ab. Nah, setelah 50 hari baru turun ayat yang menyatakan bahwa ketiga orang itu diampuni oleh Allah SWT. Karena kesungguhannya bertaubat selama 50 hari. Jadi tawaran harta dan seterusnya itu sejak dulu sudah ada di dalam sejarah itu. Bahkan sejak Nabi masih hidup. Coba baca di Sirah Nabawiyah ya tentang peristiwa Tabuk dengan sahabat beliau yang namanya Ka'ab bin Malik. Jadi daging ulama itu racun. Jangan berani-berani menghina atau nanti. Nah, ini kitabnya ya, kitab karangan Imam Ibnu As-Sakir namanya apa itu watane. Sengaja ini tidak saya jadikan background biar di depan bisa dibaca itu kan. At-Tabyin Al-Kadhib Al-Muftari itu kitab karangan Imam Ibnu As-Sakir yang ini juga mendapat julukan apa buku putihnya mazhab Asy'ari. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu disebut Ahlussunnah wal Jamaah itu kriterianya dalam Muktamar Ahlussunnah wal Jamaah tahun 2016 di Chechnya dari sisi akidah mengikuti Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Dalam fikih mengikuti mazhab yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu kriteria dari Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, Salafi gimana? Salafi dia tidak bermazhab sehingga dia tidak dimasukkan dalam asbaja. Sehingga kemudian ada menteri yang diutus ke Al-Azhar untuk minta muktamar ulang agar Salafi dimasukkan. Akan dibiayai oleh Saudi berapapun, tapi ditolak. Karena laporan dari seluruh ulama dunia itu faham Salafi itu membuat perpecahan, peperangan selama 50 tahun terakhir. Menghalalkan darah kaum muslimin itu intinya begitu. Para adik-adik pelajar itu muktamar Chechnya 2016. Kemudian di makalah Imam Ibnu As-Sakir tadi menyitir surat An-Nur ayat 63 yang di belakang itu ya. Hal yahdzaril ladzina yakhafuna an amrihi. Iki matane jan kon maca wis blenger. Maca ngene wae. Terjemahane wae. Nah, itu au yusi bahum adzabun alim. Ya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Ini Ustaz Abdul Somad menangis itu di mana ini? Ya, nanti dilihat di media ya. Mengapa beliau menangis? Ini karena karena mengisi pengajian di itu loh, tenaga kerja TKI itu. Jadi melihat keadaan mereka itu luar biasa itu. Bikin beliau terenyuh. Ya, pemberitahuan pemeriksaan LKPD dalam pemerintahan dokumen tentang pemeriksaan undangan streaming Rabu 20 jam 9 rapat paripurna penyampaian raperda oleh Bupati. Itu ya menawari ini itu dari awal sampai akhir bab ketiga semua saya copy paste di situ dan sudah kita tayangkan. Semoga itu membawa pengertian kita bagaimana sikap kita terhadap para ulama, para ahlul Quran.
Mungkin demikian wallahualam bishawab, yang benar petunjuk dari Allah SWT, yang keliru dari kesalahan saya sendiri saya mohon maaf, dan teruslah belajar, jangan berhenti. Demikian saya kembalikan ke moderator. Mungkin ada pertanyaan atau masukan, silakan.